Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di sekitar Monas dengan laporan jurnalis Metro TV, Zevanya Sara. Zevanya, ini sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana situasi di sana? Apakah masa ini sudah mulai perlahan bubar dan bagaimana pengaturannya, Zeva? Marcel, betul sekali, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dari pantauan kami di sekitar kawasan Patung Kuda Monas, kami memantau memang untuk jumlah massa jika dibandingkan tadi pagi ini jauh lebih berkurang. Para massa aksi bela Palestina nampaknya ini sudah mulai pulang kembali ke rumah mereka masing-masing begitu, seiring juga dengan selesainya diberlakukan Car Free Day atau hari bebas kendaraan di kawasan Monas, Sudirman dan juga sekitarnya begitu. Tadi kalau dibandingkan tadi pagi sangat jauh berbeda begitu jumlah massanya, di mana tadi pagi sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat ribuan massa bisa kami katakan seperti itu, Marcel, ini berkumpul di sekitar kawasan Patung Kuda dan tidak hanya di kawasan Patung Kuda saja, tetapi juga ada yang mengikuti di dalam kawasan Monas begitu. Namun untuk pantauan siang hari ini jumlahnya sudah jauh lebih berkurang. Lalu kalau kita bisa lihat sejumlah kendaraan begitu sudah bisa melintasi kawasan Patung Kuda ini, namun tidak bisa lurus ke arah Sudirman karena memang jam bebas hari kendaraan ini masih diberlakukan, Marcel. Terkait dengan bagaimana nantinya pembubaran para massa aksi bela Palestina ini, sejauh ini tidak ada arahan khusus begitu, Marcel, dari pihak kepolisian atau pihak terkait lainnya, karena memang massa yang hadir ke sini, yang hadir di sini dari pantauan kami pun juga ini melangsungkan kegiatan dengan kondusif begitu, sehingga bagi yang sudah pulang atau masih tetap tinggal di sini, mereka masih berkegiatan dengan kondusif begitu. Dan kalau kita lihat juga mereka berkumpul saat ini tidak di tengah jalan, Marcel, karena mengingat lalu lintas sudah mulai diberlakukan normal kembali, mereka justru lebih berkumpul ke arah air mancur begitu di tengah jalan, sehingga ini tidak mengganggu juga kondusivitas lalu lintas yang ada di kawasan Patung Kuda, Marcel. Kalau kami bisa simpulkan, Marcel, bahwa beberapa massa aksi bela Palestina yang hadir dalam kegiatan hari ini, mereka kompak menyuarakan agar gencatan senjata ini dilakukan, agar peperangan antara Israel dan Palestina ini dapat segera berakhir, tidak ada lagi nyawa yang terbuang sia-sia akibat dari perang ini, dan mereka pun juga ingin agar Palestina ini bisa merdeka. Mereka pun berharap agar aksi-aksi kecil yang mereka bisa lakukan melalui dengan kegiatan ini bisa berdampak besar begitu, dan harapannya ya organisasi-organisasi dunia bisa membantu menyudahi perang antara Israel dan juga Palestina. Demikian, Marcel, kembali ke Anda di studio. Ya, massa sudah mulai bergerak secara tertib. Tadi Anda sampaikan ya, Zeva. Kami juga mau konfirmasi sebelumnya ada informasi kegiatan ini berlanjut dengan long march ke Bundaran HI. Apakah kegiatan itu terkonfirmasi akan berlanjut? Zevanya, saat ini bagaimana perkembangannya? Iya, Marcel, sejauh ini kami belum mendapatkan konfirmasi apakah nantinya masa setelah kegiatan yang ada di lapangan Silang Monas ini selesai akan berlanjut melakukan long march dari Patung Kuda menuju ke Bundaran HI. Namun yang bisa kami sampaikan adalah, Marcel, memang rencananya ada aksi long march begitu yang akan dilakukan oleh para massa aksi bela Palestina. Namun long march ini semula dijadwalkan akan dilakukan pada pagi hari sebelum acara inti di lapangan Silang Monas ini mulai begitu. Namun sejak pagi tadi kami memantau bahwa untuk kegiatan long march sendiri ini nampaknya tidak jadi dilaksanakan pada pagi hari. Kita masih mencari konfirmasi, Marcel, apakah nantinya akan dilaksanakan usai acara inti yang berlangsung di Monas saat ini.
Baik, terima kasih rekan Zevanya Sara atas laporan Marsha. Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Mbak Dina masih tersambung ya Mbak? Ya, masih Mbak Marcel. Baik, sebelum jeda tadi sudah sempat Anda singgung soal bagaimana kekuatan dari aksi warga sipil, apalagi sudah mengarah ke ajakan untuk memboikot produk-produk dari Israel atau produk dari negara yang mendukung Israel. Jangan sampai mereka punya sumber daya untuk melanjutkan gempuran dan serangan. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Mbak Dina, sampai aksi boikot ini bisa betul-betul efektif memberikan efek yang jera untuk Israel? Ya, kalau perkiraan berapa lama saya tidak punya jawabannya. Tapi apakah pernah berhasil? Iya, pernah berhasil. Tahun 90-an, bagaimana masyarakat internasional, komunitas internasional bersama-sama melakukan aksi boikot kepada rezim apartheid Afrika Selatan. Kita tahu Afrika Selatan dulu menindas kaum kulit hitam ya, dan yang terjadi kemudian adalah rezim apartheid tumbang karena ekonominya juga mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah dan akhirnya rezimnya yang tumbang dan kemudian dibentuk pemerintahan yang demokratis yang mengakomodasi hak-hak semua orang baik itu kulit putih maupun kulit hitam gitu. Nah, kalau gerakan boikot ini kan diserukan juga di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia bersama-sama. Tujuannya juga seperti itu sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menekan rezimnya, untuk menekan pemerintah Israel ini supaya mengambil keputusan-keputusan yang tidak lagi mengorbankan bangsa Palestina, supaya tunduk pada hukum internasional, pada resolusi-resolusi PBB yang sudah dikeluarkan, kan seperti itu. Atau yang kalau memang rezimnya tidak juga mau menuruti, target berikutnya adalah rezimnya yang tumbang dan dibentuk pemerintahan baru, pemerintahan bersama yang menaati hukum internasional. Jadi targetnya panjang sebenarnya, bukan hanya target yang sekarang saja, yang terjadi hari ini di Gaza sejak bulan Oktober. Tapi dengan cepat saya pikir ya, dan itu saya pikir itu hal yang sangat logis ketika tidak ada BBM dan lain-lain, itu kan segera terhenti ya perangnya, karena perang butuh logistik, butuh dana yang sangat besar. Iya. Itu Mbak. Oke, artinya sudah ada bukti bahwa boykot ini bisa berhasil memberikan tekanan kepada rezim atau pihak-pihak yang diharapkan mengambil langkah konkret begitu ya. Mbak Dina, apakah dalam aksi boykot ini ada batasan-batasannya? Karena mungkin untuk pihak-pihak yang pro terhadap hak-hak para pekerja misalnya di perusahaan-perusahaan yang terkena boykot juga mempertanyakan ini bagaimana dengan kelangsungan mereka. Bagaimana mencari titik keseimbangannya Mbak Dina dalam aksi boykot seperti ini? Baik, ya ini memang ada hal yang dilematis di sini, tapi yang perlu dicatat adalah kita aksi boikot ini itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti ya, jadi tidak berdasarkan tuduhan-tuduhan sepihak enggak, tapi sudah terbukti mengalirkan sebagian keuntungannya kepada Israel atau memang beroperasinya di wilayah pendudukan gitu ya. Jadi tidak asal boikot sebenarnya. Nah, kemudian misalnya ada sebuah perusahaan yang ternyata ada di Indonesia gitu ya, dan kemudian masuk ke dalam daftar boikot itu. Nah, saya pikir ya, satu, kalau memang ada dampak dari sisi tenaga kerja, kan kita melihatnya harus lebih luas bahwa ya berarti produk dalam negeri punya peluang untuk lebih laris lagi, lebih laku lagi gitu ya. Tenaga kerja bisa teralih ke sana. Itu satu. Atau yang kedua, jika seandainya ini ada perusahaan yang ternyata di negara-negara lain masuk list boykot, tapi kalau di Indonesia ternyata tidak misalnya ya. Nah, si perusahaan ini harus mengeluarkan pernyataan terbuka, misalnya, oke, kami memang mereknya ini, tapi ini full milik orang Indonesia, kami sama sekali tidak mengalirkan dana kami ke Israel, nah itu kan bisa dilakukan juga. Tapi kalau hanya diam saja kan publik tidak tahu, karena informasinya tetap informasi yang awal yang tersebar, dan itu bukan asal boykot enggak ya. Jadi kalau memang dari lembaga-lembaga resmi, misalnya dari BDS itu udah jelas memang
sudah dicari dengan detail, dengan valid bahwa perusahaan tersebut memang memberikan sebagian keuntungannya kepada Israel atau beroperasi di Israel atau memang ada di wilayah pendudukan gitu ya, di tepi barat pabriknya itu. Nah itu masuk daftar boykot gitu, Mbak. Oke, artinya untuk masyarakat juga yang ingin berpartisipasi ya, menunjukkan kepeduliannya melalui aksi boykot ini juga harus betul-betul cermat ya melihat asal-usul dari suatu perusahaan atau ketika perusahaan itu sudah punya atau mengeluarkan statement seperti yang Anda sampaikan tadi ya Mbak Dina. Sejauh ini Anda melihatnya kalau bicara spesifik masyarakat Indonesia, terutama kita lihat potretnya di media sosial, apakah informasi untuk memboikot ini sudah cukup disebarkan sehingga masyarakat juga bisa mengambil langkah yang tepat, Mbak Dina? Ya kalau di media sosial sepertinya ini ya tidak lengkap ya, tidak lengkap. Tapi kalau saya pribadi saya berkali-kali bicara bahwa boykot itu adalah ini yang tadi saya sampaikan itu ya. Ya. Jadi memang perlu cermat, tidak asal bikin list tanpa cuma kopas-kopas saja listnya, tidak seperti itu gitu ya. Dan saya pikir memang perlu edukasi yang lebih, tapi juga yang menarik sebenarnya logikanya adalah kalau misalnya ada sebuah restoran X misalnya kan, dan itu ternyata sahamnya lebih banyak dikuasai orang luar, sementara produk yang sama kita juga punya gitu ya, hanya kalah nama, kan berarti ini sebenarnya peluang juga untuk produk-produk dalam negeri gitu kan. Iya, baik. Oke, masih berbicara soal kekuatan dari masyarakat sipil yang harapannya bisa berdampak. Selain mengikuti aksi pada hari ini, kemudian juga kita sudah bahas aksi boykot, apalagi kira-kira Mbak Dina yang bisa terus digaungkan oleh masyarakat sipil untuk menunjukkan kepedulian sekaligus juga memberikan tekanan yang berarti atau signifikan? Ya, kalau saya selama ini menyampaikan ada empat hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Yang pertama yaitu terus bersuara di media sosial karena opini publik itu sangat penting gitu ya. Kita sedang memperebutkan ruang-ruang media sosial untuk menyuarakan perjuangan orang Palestina, itu media sosial. Kemudian yang kedua itu perjuangan di bidang ekonomi, ya sesederhana mungkin sebisanya gitu ya, sebisanya yang tadi kita bahas soal boykot tadi. Tentu yang level yang paling diharapkan adalah negara-negara besar yang ada di Timur Tengah ya, yang tadi itu kalau bisa memboikot minyaknya. Saya pikir hanya dalam waktu singkat itu bisa selesai perang kalau betul-betul suplai bahan bakar diputus. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu kita juga bisa melakukan ini ya, membantu secara dana. Ya, kita bisa berdonasi. Itu juga penting karena memang realnya memang butuh bantuan gitu ya, butuh Ya. pangan, butuh obat-obatan. Bahkan yang paling menyedihkan, Mbak Marcel, perempuan, saya perempuan, itu terasa sekali. Kita perempuan kan head ya, rutin gitu. Nah berarti kan butuh hal-hal yang sangat privasi dan itu nggak ada gitu loh. Jadi sampai baru-baru ini tersebar di media sosial keluhan dari perempuan-perempuan di Gaza, itu bahkan mereka meminum pil kontrasepsi gitu ya, supaya Ya. supaya nggak head. Kalau head fasilitasnya nggak ada, toilet, air nggak ada, kayak gitu loh. Nah, jadi artinya memang dana itu juga dibutuhkan, tapi tentu kita perlu teliti juga ya dalam memilih lembaga yang kita berikan donasi kita gitu. Dan yang terakhir itu doa, gitu. Ada kalimat bahwa senjatanya orang-orang tertindas itu adalah doa. Jadi kita bisa membantu dengan doa. Yaitu 4 hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Baik, ya. Soal bantuan Mbak Dina, terutama donasi atau kemudian donasi yang sudah dikelola ya oleh pihak yang terpercaya ini menjadi bentuk barang-barang atau logistik seperti yang kemarin dikirimkan Indonesia, ada lebih dari 50 ton. Nah, kita tahu kondisinya di sana di wilayah Palestina atau di Gaza khususnya, akses bantuan untuk masuk juga ini cukup sulit, terkadang kemudian diblokade lagi. Nah, potretnya sekarang ini seperti apa Mbak Dina? Kalau kemudian kita sudah memberikan bantuan tapi tidak tersampaikan dengan baik, ini kan juga sangat disayangkan begitu. Iya, pertama ini ya kan bantuan-bantuan terus mengalir dan tertahan di
pintu Rafah kan gitu. Tapi kan selalu ada harapan bahwa pintu itu akan dibuka. Karena sekarang masyarakat, jadi kan kunci pintunya ada di siapa? Ada di Mesir kan begitu ya. Nah Mesir kenapa kok tidak membuka juga? Karena dia berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah tapi di masyarakat Mesir pun juga ada tekanan-tekanan kan. Mudah-mudahan pada akhirnya pintu dibuka. Dan ketika pintu perbatasan dibuka, kalau bantuan-bantuan sudah ready kan berarti tinggal masuk ya. Kan mengantarkan ke sana kan juga butuh waktu. Iya, jadi saya apalagi kita pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkan. Nah itu ya mungkin hari ini belum bisa masuk, mungkin besok belum bisa masuk, tapi kita berharap dengan terus ada tekanan yang besar kepada Israel dan negara-negara pendukungnya, sesegera mungkin pintu perbatasan dibuka, dan ketika pintu dibuka kan sudah ready masuk barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang Gaza. Baik, betul sekali. Kita harus tetap optimis ya bahwa apapun langkah yang diberikan, bantuan yang diberikan ini kemudian bisa membantu meringankan sekaligus juga memberikan tekanan ya yang penting supaya kemudian solusi apapun itu yang ditawarkan bisa segera diambil untuk masyarakat dan bangsa Palestina. Sekali lagi terima kasih Mbak Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Pemirsa, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan menyampaikan orasinya di tengah aksi damai bela Palestina yang digelar di Monas pada hari ini. Anies menyampaikan suara masyarakat di media sosial menjadi kekuatan untuk menyatakan dukungan dan menghentikan perang yang terjadi di Gaza. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya, nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan syal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Dan pemirsa, seruan serupa juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut ini kita simak. Dan rakyat Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap Gaza yang membabi buta. Di dalam waktu 27 hari saja sudah menewaskan 10.000 orang, di mana setiap 10 menit satu anak di bawah umur meninggal. Itu satu tindakan brutal. Dunia internasional harus menindaklanjuti keputusan Majelis PBB. Palestina, hancurkan Yahudi.
Pemirsa, aksi damai bela Palestina telah berlangsung di kawasan Monas, Jakarta sejak pukul 6 pagi sampai dengan siang hari. Menjelang siang hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sejumlah massa yang berkumpul di Masjid Istiqlal untuk sholat subuh berjamaah, kemudian melakukan long march ke kawasan Monas, dan pantauan udara atau drone dari tim liputan Metro TV menunjukkan kawasan Monas ini begitu padat dipenuhi oleh massa aksi, dan diperkirakan jutaan warga berkumpul di kawasan Monas dalam aksi damai bela Palestina. Aksi damai ini digelar sebagai bentuk solidaritas dan juga dukungan untuk menunjukkan simpati dari Indonesia kepada dunia bahwa harus ada perdamaian untuk Palestina dan menghilangkan bentuk penjajahan. Dan pemirsa, yang Anda saksikan di layar sebelah kiri, ini adalah situasi di kawasan Patung Kuda atau di salah satu pintu akses Monas. Terlihat massa sudah mulai keluar dan situasi lalu lintas juga jalan sudah dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Ini artinya sudah tidak ada penutupan seiring dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang juga sudah berakhir. Dan berdasarkan informasi sebelumnya bahwa akan dilakukan long march dari Monas ke kawasan Bundaran HI. Namun kemudian tim liputan Metro TV di lapangan mengonfirmasi bahwa untuk long march tersebut ini tidak akan dilakukan atau kemudian tidak menjadi satu rangkaian yang satu dengan aksi bela Palestina yang berada di kawasan Monas. Tapi nampaknya kalau kita melihat ini seiring dengan masyarakat banyak yang menggunakan transportasi publik ketika tadi berangkat ke kawasan Monas, begitu juga dengan pulang, artinya secara otomatis ini para massa aksi juga akan meninggalkan kawasan Monas dan berjalan sambil tetap membawa dan mengenakan berbagai atribut bendera Palestina dan juga bendera Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV untuk saat ini. Informasi terkait aksi bela Palestina dan juga situasi terkini di Palestina lainnya akan kami hadirkan dalam program-program di Metro TV. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Sampai jumpa. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.